Nah, kemudian di samping tadi cara memegang solder, kemudian kemiringan solder, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memegang timah. Kalau misalnya tadi tangan kanan memegang solder, tangan kiri yang harus memegang timah. Nah, ini perlu jarak jarak antara ujung solder dengan ujung timah itu harus perlu diperhatikan, karena ini juga menyangkut bagaimana supaya menghasilkan solderan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel EdSub, channel pembelajaran. Dan dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu kompetensi di dalam mengerjakan alat-alat elektronika, ya, khususnya saat kita melakukan penyambungan komponen-komponen pada PCB. Itu dalam hal ini adalah penyolderan. Baik, kegiatan ini kita tidak bisa menganggap sesuatu yang biasa, karena ini menyangkut banyak hal. Di situ juga ada keselamatan kerja, ada juga kerapian, ada seni dalam membuat rangkaian atau menyolder. Ini perlu dipahami karena tidak sedikit orang yang melakukan pekerjaan ini itu malah tidak berhasil dengan baik karena tidak memahami konsep atau teori-teori tentang penyolderan. Karena kelihatannya memang sepele, tapi ketika kita melakukan hal tersebut atau kita mengerjakan penyolderan, terkadang kita mengalami kendala karena tidak memahami lebih awal konsep penyolderan itu sendiri. Baik, nah sekarang saya mencoba menjelaskan cara menggunakan solder listrik dengan teknik yang benar dan aman. Ya. Nah, yang paling pertama yang perlu diperhatikan, ya, pemahaman kita tentang solder listrik ini. Yang pertama adalah kita harus tunggu hingga panas. Ya, jadi kita harus menunggu hingga panas. Kenapa? Karena solder listrik ini memiliki prinsip kerja yang mirip dengan setrika pakaian, ya, setrika listrik. Ya. Di mana di awal saat kita sambungkan ke tegangan jala-jala atau bahasa sehari-harinya itu dicolok. Nah, ini solder membutuhkan waktu hingga kurang lebih 5 menit, ya, agar panasnya bisa mencapai bagian mata solder atau ujung solder. Nah, ini perlu. Kenapa? Karena ada suhu ideal dari sebuah solder yang dibutuhkan menjadi suhu minimal, misalnya, itu yakni 400 derajat Celcius. Ini adalah suhu yang dibutuhkan solder yang siap untuk digunakan, siap untuk dipakai. Ya, jadi kita harus menunggu dulu sampai panas. Ya, menunggu dulu sampai panas. Dan ada berapa urutan-urutan bagaimana menguji atau mengetes suhu panas itu dalam pekerjaan. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus menyiapkan wadah solder, tempat menyimpang solder. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menyolder terus-menerus. Ya, pasti ada jeda waktu ketika kita menyelesaikan satu solderan, ada butuh waktu untuk menyimpang solder. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk menyiapkan wadah solder.
Dan ini juga menjadi hal yang penting karena ini solder sudah keadaan panas. Kita tidak bisa menyimpan sembarangan dan ini banyak kecelakaan terjadi hanya karena gara-gara tidak ada wadah solder. Dan ini banyak kejadian. Jadi ini ketiganya juga sekalian di sini terapkan supaya dalam bekerja kita tetap aman. Ya, hasilnya kita membutuhkan hasil yang baik, tetapi dalam kondisi aman. Kenapa? Karena ini memang solder itu kan kondisi panas dan ini sangat mudah panas. Nah, kita membutuhkan wadah yang tahan panas agar tidak mudah meleleh. Ya tentu di sini adalah kita membutuhkan wadah-wadah yang betul-betul tahan panas. Ya ini banyak. Ini ada contoh gambar di bawah ini. Ya ini kebetulan di dekat saya. Ini yang seperti ini. Ya ini seperti ini. Ini tahan panas. Ya tahan panas. Jadi ketika dia ditempati solder yang dalam kondisi panas, panasnya juga wadah ini tidak mudah meleleh. Nah, jadi fungsi dari wadah ini memang ya tentunya agar solder bisa terlindungi dan tidak merusak benda-benda yang ada di sekitarnya. Walaupun sebenarnya ini harus disterilkan. Jadi ketika kita melakukan penyolderan, semua yang ada di sekitar kita itu yang mudah untuk meleleh, ya itu harus disingkirkan. Ya, kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan ada kesalahan-kesalahan yang tiba-tiba kita lakukan. Ya, termasuk sebenarnya kabel-kabel yang ada yang termasuk kabel dari solder itu sendiri ini perlu juga diperhatikan karena tidak sedikit praktikan itu melakukan kesalahan dengan tidak memperhatikan kabel soldernya sendiri yang dari sumber jala-jala sehingga banyak yang terjadi short atau hubung singkat karena meleleh ya. Jadi bagian kulit kabelnya itu kalau kena solder itu bisa meleleh. Jadi ini harus penting disediakan wadah solder. Jadi setiap kita melakukan setelah melakukan solder atau ada delay time dalam penyolderan dari satu titik ke titik yang lain, itu harus membiasakan diri menyimpan solder di wadah yang sudah disiapkan. Jangan diletakkan begitu saja tergeletak di atas meja karena itu bisa membahayakan tubuh kita, bahkan juga bisa merusak wadah misalnya yang ditempati misalnya meja itu bisa. Bahkan sebenarnya kalau ada yang mudah terbakar itu bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Sehingga wadah ini sangat penting untuk disiapkan. Nah, kemudian sebelum digunakan, ini solder ini harus dibersihkan. Jadi mata solder ini harus dibersihkan. Ya, bahkan semua sebenarnya bukan hanya mata solder harus dibersihkan, tapi logam atau kaki-kaki komponen yang ya biasanya terbuat dari logam itu juga harus dibersihkan. PCB-nya juga harus dibersihkan. Semua supaya hasil soldernya bagus. Nah, khusus untuk mata solder, nah itu memang harus setiap saat harus dibersihkan, ya. Jadi kenapa? Karena ada kalanya, ya residu yang material yang berupa timah itu pada ujung mata solder, ya. Ada residu biasanya ada karatan-karatan juga yang terdapat di ujung-ujung mata solder, ya. Itu biasanya ketika kita sudah melakukan penyolderan sebelumnya, kemudian setelah selesai itu dingin, nah itu biasa muncul material-material ya yang di situ, sehingga
bisa menghalangi atau bisa membuat hasil solder itu tidak bagus. Ya. Kenapa? Ya, besar kemungkinan juga komponen listrik ini tidak akan tersambung. Ya. Tidak akan tersambung. Kenapa? Karena antara ujung solder dengan timah, ya, kawat solder itu tidak maksimal, ya, tidak maksimal menyatu, sehingga hasil penyolderan di kaki komponen itu bisa saja tidak maksimal. Ya. Nah, ini apa kegunaan dari bagaimana membersihkan ujung-ujung atau mata-mata solder yang kita menggunakan. Nah, ini ada berapa yang biasa digunakan untuk membersihkan, ya, mata solder di selain ini kondisi membersihkan kondisi sudah panas, ya, soldernya sudah panas, biasa kita pakai pasta, ya, pakai pasta. Ini biasanya sekaligus untuk menguji suhu, biasanya, ya, untuk menguji suhu dari solder itu sendiri, ya. Jadi untuk membersihkan, ya, kita harus menggunakan alat pembersih atau dengan clean gel, ya, clean gel untuk membersihkan mata solder. Jadi ini masih sebelum kita melakukannya. Jadi ini langkah ini sebelum kita melakukan aktivitas penyolderan. Ini baru langkah awal untuk menentukan alat-alat yang digunakan atau solder-solder yang akan digunakan itu dalam kondisi siap untuk dipakai. Nah, kemudian kita siapkan timah. Nah, timah ini tentunya untuk menyambungkan antara kaki komponen dengan PCB. Ya, ini untuk merekatkan, ya, terjadi sambungan. Nah, kenapa peleburan timah ini akan menghasilkan sambungan rangka elektronik yang kuat? Ya, jadi berkat timah ini, itu kaki komponen itu akan tertancap kuat pada PCB-nya. Selain itu juga menjadi koneksi atau menjadikan komponen ini tersambung dengan PCB. Tentu PCB yang di sini adalah yang sudah dirangkai misalnya atau sudah didesain di awal. Bisa juga biasa juga kita menyiapkan alat sedot, ya, alat sedot timah. Ini biasanya kalau ada kekeliruan, ya, ada kegagalan dalam proses. Nah, biasanya kita mencabut komponen itu, maka harus dilakukan penyedotan timah. Kita tidak bisa mencairkan timah, melelehkan timah yang sudah situ dengan cara yang tidak benar. Karena kadang juga ada melakukan itu, dia lelehkan kemudian dipukul-pukul di meja sehingga timahnya jatuh. Itu satu kekeliruan yang sangat fatal ketika kena kulit. Bahkan kalau bisa percikan itu bisa kena mata, itu yang bahaya. Sehingga dihindari yang seperti itu. Ya, sama tadi dengan mengukur suhu panas pada solder. Itu banyak sekali praktikan yang melakukan hal yang sangat keliru dengan kebiasaan mencium, ya, kebiasaan mencium dari ujung dari solder itu, ya. Ya, ini kebiasaan yang kurang bagus dan itu bisa membahayakan diri kita. Coba bayangkan kalau kita sementara menguji panas solder, kemudian mencium ujung solder, tiba-tiba ada yang sentuh tangan kita dari belakang, wah, ini bisa fatal. Hidung kita bisa menjadi korban atau bahkan bisa kita bisa jadi luka, ya, luka bakar di hidung. Itu tidak boleh, ya, kita tidak bisa. Jadi ada prosedur ketika mau menguji suhu panas, ya, kita menggunakan alat
atau kita menggunakan misalnya pasta untuk melihat itu bahwa apakah memang sudah siap dipakai. Begitupun juga untuk menguji bahwa itu sebelum kita menggunakan di PCB, biasanya kita ujung solder yang dianggap tadi sudah mencapai suhu 400 derajat Celcius, kita biasanya memberi ujungnya itu dengan melekatkan timah. Ketika timahnya sudah meleleh, sudah dengan kondisi timah yang sudah mengkilat ya hasilnya, yaitu berarti sudah suhu di ujung solder itu sudah bisa dipakai untuk menyambungkan antara kaki komponen dengan PCB. Itu sudah siap untuk dipakai. Nah, sekarang setelah semuanya itu siap, ya, maka kita sekarang melakukan proses penyolderan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Nah, ya walaupun sebelumnya yang perlu kita pahami juga di sini, ini bagaimana cara menyolder yang baik juga, ini tidak bisa kita lupakan atau kita bisa tinggalkan, bahwa dianjurkan menggunakan tangan kanan ya untuk memegang solder. Walaupun sebenarnya ada juga orang menggunakan kebiasaan kidal, tapi ini kita menganjurkan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena terkadang ada hal-hal yang tidak biasa digunakan, ya, atau diharapkan sebenarnya kalau dianjurkan menggunakan tangan kanan pada saudara itu karena kekuatan tangan biasanya itu berbeda ya antara tangan kiri sama tangan kanan. Kenapa? Karena ini memang terkait dengan fokus itu. Kenapa? Sangat diharapkan untuk tangan itu jangan sampai bergetar, ya, jangan sampai bergetar dalam memegang solder. Ya walaupun sebenarnya tidak ada klaim bahwa itu harus tangan kanan, tidak, tetapi dianjurkan. Tapi kalau misalnya kebiasaan itu juga tangan kiri lebih kuat memegang solder, ya saya kira tidak menutup kemungkinan. Tetapi di sini kuncinya supaya kekuatan itu supaya tidak menimbulkan getaran, tidak mudah tangan kita itu bergetar. Kenapa? Karena kalau bergetar, nah itu yang bisa menimbulkan bisa membahayakan juga, menghasilkan solder yang kurang bagus, ya, menghasilkan hasil yang kurang bagus. Ya, ini bisa kita lihat, perhatikan di gambar di samping. Ya, juga yang perlu diperhatikan adalah kemiringan itu kurang lebih 45 derajat dari benda. Jadi kemiringan solder dengan benda kerja itu 45 derajat. Nah itu ya. Maka sebenarnya dianjurkan ketika kita mau melakukan pekerjaan penyolderan itu tidak boleh kita dalam kondisi lapar. Ya, karena kadang kalau kita dalam kondisi lapar biasanya kan mudah gemetar. Nah, kalau gemetar begini jangan coba-coba melakukan aktivitas penyolderan karena bisa berbahaya. Dan pasti hasilnya kurang bagus. Nah, kemudian di samping tadi cara memegang solder, kemudian kemiringan solder, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memegang timah. Kalau misalnya tadi tangan kanan memegang solder, tangan kiri yang harus memegang timah. Nah, ini perlu jarak antara ujung solder dengan ujung timah itu perlu diperhatikan, karena ini juga menyangkut bagaimana supaya menghasilkan solderan yang bagus. Karena ujung timah itu kan relatif tidak kaku, ya, dia elastis. Jadi kalau terlalu jauh
terlalu jauh jarak antara ujung timah dengan pegangan tangan kita di ujung solder dengan ujung timah itu bisa ujung timahnya itu bisa meliuk-liuk. Biasanya tidak tepat ya kalau terlalu jauh. Itu untuk memberikan pas di ujung timah itu kalau terlalu jauh jaraknya itu biasanya lama baru bisa. Sementara suhu ini kan kalau sudah dilengketkan ke PCB dengan kaki komponen itu kan suhunya kan sudah mengalir ya. Suhu kan sudah mempengaruhi kaki komponen, sudah mempengaruhi PCB-nya. Nah, kalau terlalu lama juga bisa mempengaruhi PCB bisa terangkat, PCB-nya bisa terangkat ya. Jadi logam yang sudah terbentuk tadi di PCB itu bisa terangkat. Ya. Jadi paling tidak itu timah harus dipegang kurang lebih 2 cm ya supaya timah tadi yang elastis itu sifatnya, maksudnya tidak kaku, itu bisa sedikit bisa dibuat kaku dalam artian tidak mudah untuk bergeser ya, tidak mudah untuk bergeser di ujung timah. Jadi begitu terus, jadi kita harus ikuti ya. Kita jadi 2 cm itu begitu kita dorong terus, ketika dia sudah meleleh kita dorong terus. Nah, terlalu pendek juga jelek ya. Ini bahaya juga kalau terlalu pendek, itu bisa juga membahayakan, malah bisa kena ujung tangan yang memegang itu, bisa kena ujung solder, itu bisa berbahaya juga. Nah, sekarang urutan kerja ketika kita sudah melakukan pekerjaan. Yang pertama yang perlu diperhatikan, tadi ini sebelum saya lanjut itu, makna tadi kemiringan 45%, 45 derajat ya. 45 derajat itu maksudnya adalah bagaimana menyeimbangkan panas, kemudian mempermudah timah ini meleleh ya. Jadi ketika kemiringan itu kan beda, kalau dia dari atas 90 derajat dengan itu kan beda. Antara itu kan ada celah antara di PCB ya dengan timah itu bisa langsung melengket ya, langsung melengket. Kenapa? Karena antara timah lelehan timah tadi masuk itu kan ada ruang di situ kalau dia miring 45 derajat. Jadi sehingga mudah untuk penuh ya, penuh timah dari titik yang kita solder. Jadi ada ruang di situ, sehingga kenapa harus 45 derajat misalnya di situ ya. Jadi mempermudah menyeimbangkan panas ya, kemudian mempermudah pencairan timah atau mempermudah melelehkan timah. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, sekarang yang langkah di awal yang perlu kita lakukan adalah letakkan solder ya. Ya, kita ujung solder itu di antara kaki PCB dengan kaki komponen. Kita perhatikan gambar. Nah, di gambar ini kita lihat ujung dari solder ya dengan kaki PCB, kaki komponen ya di PCB itu maksudnya untuk mendapatkan panas yang cukup. Jadi panas panas di kaki komponen, kemudian panas suhu yang ada di PCB dengan suhu yang ada di kaki komponen itu bisa sama-sama panas, sehingga nanti pada saat timah meleleh itu melelehnya itu ada yang ke kaki komponen, ada yang ke PCB, sehingga betul-betul larutan timah ini, maksud saya lelehan timah ini itu bisa kena semua dari titik PCB dengan kaki komponen. Nah, sehingga kita hanya mengatur berapa banyak timah yang harus dibutuhkan dalam satu titik itu. Nah, kita itu menggunakan perasaan saja sebenarnya dalam hal ini. Kalau kita itu dianggap sudah betul dan sudah bagus, ya kita tarik ujung timah itu. Ya, begitu ya. Itu langkah pertama. Jadi harus meletakkan solder, ujung solder
dengan kaki PCB dan di antara kaki komponen dengan PCB maksudnya, ya itu harus di situ sehingga panasnya bisa berimbang di antara PCB dan kaki komponen. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah kita memberikan timah, ya. Jadi solder tadi, ujung solder yang tadi sudah dilengketkan antara PCB dengan kaki komponen, itu kita selanjutnya kita kasih timah, ya. Tentu perhitungannya tadi itu dengan jumlah yang secukupnya, ya. Tentu di lokasi karena kan beda-beda lokasi titik yang akan disolder. Sehingga kita harus memperkirakan secukupnya, jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit. Nah, kalau bisa satu kali, ya tidak ada lagi satu kali, tinggal nanti bagaimana membentuk gundukan-gundukan yang ada di situ. Ya. Nah, ini supaya memang yang kita kehendaki adalah hasil yang bagus dan benar. Ya, hasil yang bagus dan benar sehingga bagaimana menyeimbangkan antara banyaknya timah yang akan dilengketkan di situ dengan komponen yang akan disolder dengan PCB. Ya. Jadi itu langkah kedua. Ya, langkah kedua setelah langkah pertama tadi di ujung solder dilengketkan pada ujung PCB dengan kaki komponen, kemudian langkah kedua langsung di timah, ya, timah dilengketkan pada di antara ujung solder itu tadi, ya, sehingga nanti dia bisa meleleh, mencair di antara kaki komponen dengan PCB-nya. Tentu tadi tangan kiri sama tangan kanan tetap berfungsi di situ. Langkah ketiga. Nah, jika timah dianggap sudah cukup, ya, dalam memberikan di kaki komponen tadi, maka kita harus mengangkat solder, ya. Jadi kita harus mengangkat yang pertama dilepas adalah tentu solder wire. Maksudnya di sini timah, ya. Ini, ya. Jadi kawat solder itu maksudnya timah. Itu yang harus dilepas terlebih dahulu, ya. Kemudian Kenapa itu supaya nanti ujung solder yang masih ada di situ itu bisa membentuk titik lelehan dari solder wire tadi yang timah tadi. Ya, kita masih bisa membentuk, tentu dengan hitungan yang tidak boleh terlalu lama. Ya, tidak boleh terlalu lama karena bisa mempengaruhi komponen. Ya, apalagi kalau komponen aktif, kalau terlalu lama dialiri suhu panas dari solder itu bisa juga mempengaruhi. Ya, makanya ini juga dimaksudkan supaya semua bagian-bagian yang ada di situ itu bisa terpenuhi, tersolder dengan bagus. Semua bisa lengket di daerah-daerah yang akan disolder. Nah, itu langkah ketiga. Ya, yang ketiga kita melepas kawat timah dari ujung solder. Nah, selanjutnya langkah terakhir adalah tentu melepas soldernya, ya. Kita mengangkat solder, kemudian memeriksa hasilnya. Nah, kita lihat antara kaki komponen dengan PCB, ya, itu sudah melengket, ya. Jadi kelihatan gunung atau membentuk sebuah gunung, ya, mirip gunung. Jadi di PCB-nya itu terpenuhi semua. Kalau dia ada kaki komponen di PCB itu sudah tidak ada space yang tidak ada timahnya. Kemudian secara kemudian yang kaki komponen itu membentuk kerucut, ya, kerucut. Itu tanda-tanda bahwa solderan kita yang benar, ya, solderan kita bagus, ya.
Nanti kita lihat bentuk-bentuk solder yang jelek dan yang bagus. Itu langkah terakhir, ya, langkah terakhir melakukan penyolderan. Nah, sekarang kita lihat ya, ini contoh-contoh hasil solderan, ya, contoh hasil solderan. Dan kalau kita perhatikan gambar yang dibawa, ya, gambar yang dibawa, jadi ada hasil solderan yang bagus dan ada yang jelek, ya, ada yang dudukannya hasilnya jelek, ya, yang sebelah kiri, ya, yang tanda hijau ini yang benar, yang bagus, dan itu membentuk gundukan kayak gunung, ya. Kalau yang satunya kan ada cekungan, itu yang bagus, ya, yang jelek, dan itu mudah untuk lepas. Jadi mudah untuk terjadi tidak ada sambungan antara kaki komponen dengan PCB, dan itu bisa menimbulkan secara keseluruhan rangkaian tidak berfungsi. Nah, coba kita lihat, perhatikan di sini gambar, ya, ini kita lihat bahwa di gambar sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan itu paling di gambar kedua dari atas itu solderan yang bagus, ya, solderan yang bagus. Nah, ada berapa memang tips kalau kita lihat gambar ini, itu kaki komponen itu dibengkokkan, ya, ya. Jadi biasanya dibengkokkan untuk supaya tidak mudah untuk bergeser, ya. Kenapa tidak mudah untuk bergeser? Jadi nanti kan kita sudah letakkan di bagian atas posisi komponen, kemudian di bawahnya kan mau disolder. Nah, kadang kalau tidak dibengkokkan sedikit itu bisa goyang atau bisa menjadi menjadi tidak rapi. Sehingga biasa dibengkokkan seperti gambar ini. Nah, sehingga juga mudah untuk disolder, ya, mudah untuk disolder. Nah, gambar yang kedua, gambar yang pertama, kemudian baris kedua, itu yang baik, kemudian yang selanjutnya yang jelek, ya. Gambar ketiga dan keempat, ini yang jelek. Dan ini bisa tidak tersambung dengan bagus, karena ada space yang kosong di bawah itu, ya. Ada space dan tidak tersambung dengan baik. Nah, kita lihat juga di gambar berikutnya juga seperti itu, ya. Ada berapa yang contoh-contoh hasil solderan yang benar dan yang salah. Nah, ini tadi memang pada saat kita menggunakan porsi timah itu memang kalau kita lihat di sini yang ideal amount ini yang ideal. Jadi banyaknya timah yang digunakan itu yang idealnya. Kemudian di sini yang gambar berikutnya sedikit agak berlebih, ya, agak berlebih. Hasilnya juga tidak terlalu bagus, ya, tidak terlalu bagus. Beda dengan yang ideal amount ini, yang ideal betul-betul jumlah timah yang digunakan untuk melengketkan itu seimbang, ya, seimbang sehingga hasilnya bagus. Beda dengan yang kedua, ya, yang kedua agak berlebih sedikit. Tapi hasilnya juga kurang bagus, ya, kurang bagus kalau kita lihat, ya. Kemudian malah yang gambar too much ini terlalu banyak sehingga membuat gundukan antara gundukan bawah dengan gundukan paling atas itu sama, sehingga tidak melengket dengan bagus. Ini karena terlalu banyak timah yang dipakai. Ya, ini juga kekurangannya kalau terlalu banyak. Makanya dalam menyolder itu kita harus memperhatikan semuanya itu. Baik, saya kira materi tentang prosedur penyolderan yang dilakukan sejak awal sampai melakukan penyolderan, persiapan sampai melakukan penyolderan seperti yang tadi. Dan kita memang ini harus dipahami, ya, pengetahuan tentang ini harus dipahami dari awal sebelum kita melakukan penyolderan, karena memang tidak, ya, saya dari awal katakan bahwa kelihatannya memang mudah, kan hanya melengketkan kaki-kaki komponen dengan PCB dengan bantuan solder,
Tetapi ketika kita tidak memahami konsep-konsep penyolderan yang bagus, kita pasti mendapatkan hasil yang kurang bagus karena kita tidak tahu teorinya. Baik, saya kira itu, dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.